Yang resah itu tidak hanya PDI Perjuangan, Bung. Yang nggak terima itu bukan hanya kita rakyat Indonesia, Pak Prabowo yang didukung Jokowi saja. Yang satu kubu, yang gandengan tangan dari dulu, yang wakilnya adalah anaknya juga tidak nyaman dengan segala hal itu. Yang diatur sama pemegang kekuasaan, nggak mau Pak Prabowo. Ketemu lagi dengan Om Begawan, orang paling anyel di sak dunia. Ya memang membicarakan ngomongin politik itu memang ngeri-ngeri sedap, Pak. Atau ngeri-ngeri gurih itu. Nah, minggu kemarin itu setidaknya ada 4 partai politik yang menyelenggarakan musyawarah tertinggi partai. Itu ada Munaslup Golkar, ada Kongres PAN, ada Kongres Nasdem, ada juga itu Muktamar PKB. Lah asiknya ini dari 4 hajatan besar partai, capres terpilih Pak Prabowo Subianto mulai melakukan pesai war. Apa wih? Itu loh, perang psikis ke Presiden Jokowi. Wah ini kekendelan. Lah ada berbagai pernyataan yang dilemparkan ketua umum Gerindra ini. Ini tak anggap jadi peringatan ini. Warning buat presiden yang mau digantikan ini. Misalnya, tentang ada pihak yang haus kekuasaan. Kadang-kadang kekuasaan tidak dibeli. Ini katanya Pak Prabowo itu. Tidak diatur, tidak dikendalikan. Lah ini ya oleh siapa ini? Nah, oleh pihak-pihak lain di luar kepentingan rakyat. Ini ngomongin Pak Prabowo loh, bukan ngomongnya Pak Begawan, nanti dikira nyinyir meneh. Hater-hatersnya Begawan itu tambah marah, tambah nesu-nesu, ciloko. Lah ini jelas pernyataan keras dari Pak Prabowo. Pernyataan yang mencerminkan kegelisahan oleh penguasa. Lah nek Begawan ini memaknai itu, Ketua Umum Gerindra itu mewanti-wanti seolah-olah pengen bilang, Pak Mulyono, mbok wis to, jabatanmu kuwi wis mok kurang rong sasi tok lho. Lereno ndak kesel. Mandeg kowe lah, iki wayahe Indonesia ini bukan milikmu. Milikku. Bukan, Ding. Miliknya rakyat. Milik kita semua, milik bersama. Itu kata seolah-olah itu menyiratkan pesannya Pak Prabowo itu seperti itu kepada Pak Mulyono. Nah, peta politik menjelang pilkada ini makin hari tampak makin pengen berjarak saja ini antara presiden sama penggantinya, antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini menurut kacamata Om Begawan, nek jenengan ya monggo mau mengeker seperti apa itu ya hak panjenengan. Lah ini gimana nggak pengen menjauh? Lah akibat cawe-cawe campur tangan intervensi Pak Mulyono itu membuat rakyat marah. Demo ini berjuta-juta mahasiswa, kaum buruh, rakyat, pelajar turun ke jalan. Orang medeni itu. Lah PKB usai muktamar, setelah Cak Imin terpilih kembali jadi ketua umum, malah ada pihak yang mau menggelar muktamar tandingan. Nah ini siapa ini? Ini kalau bukan orang yang punya jabatan kekuasaan tertinggi, tinggi apa wani membuat muktamar tandingan ngobok-obok PKB. Ora disunteleng tangan kiwa Caimin. Lah tidakkah ini menunjukkan pernyataan Pak Prabowo makin terbukti muktamar tandingan itu sudah diprediksi Caimin loh. Caimin kok Caimin? Caimin loh, jauh hari sebelum muktamar. Caimin malah secara tegas itu meminta kepolisian membubarkan muktamar ilegal. Oh, polisi diperintah. Padahal bukan nek bura itu. Tapi ambu-ambune ada itu. Muktamar tandingannya tidak segera Caimin ngomong ya mungkin jedul tenan itu. Lah itu sebabnya ya cawe-cawe kekuasaan. Siapa yang berani selain kekuasaan? Apa Begawan wani gawe muktamar tandingan. Ya kita tunggu saja lah. Apakah Polri mau membubarkan atau membiarkan? Ya kita tunggu. Nah, jika dibiarkan berarti memang intervensi penguasa sulit dibantah.
memang benar-benar kuat ini penguasa. Nah, penilaian Prabowo jadi terlihat wajar, terlihat cetha welo-welo, makanya mesti menjauh secara perlahan. Nah, dengan Pak Jokowi, dirinya pasti nggak mau dihubung-hubungkan sama Simil itu. Nah, benar loh bahwa besok pendampingnya itu anaknya Pak Mulyono, tapi yakin baiklah. Tidak ada peran signifikan dalam pemerintahan. Wakil itu ya awak ngomong karo sikil ragundas. Sekarang baik kemana-mana itu si mantan wali kota ya, bocil yang katanya mau belanja masalah di mana-mana, nih masalah ragu dit belanjane. Ya ngapain dia sekarang? Lah dilantik wae durung loh. Karier politiknya juga bleret kayak kompor kentekan minyak, kentekan gas, tuku gas. Yo angel lagi. Nah, akhirnya kan bingung tuh Mas. Ame piye wae gak dianggap sama Pak Prabowo. Ya inilah karma ini. Datang di deklarasi pasangan RK Suswono, Tokne wae. Tokne tahu Tokne, dibiarkan saja. Nongol di Munaslup Golkar malah diolok-olok bajunya kayak Gerindra sama Pak Bahlil. Ketua umum yang baru. Lah piye? Akhirnya kan isin gitu loh. Lah bagi Pak Bahlil wes bapak intervensi di beringin, masa yo anaknya mau dimasukkan juga. Malah nambah ruwet Golkar itu. Golkar di partai Ciamik ya. Oh, malah diobo-obo. Makanya diojo-ojoi itu, didorong-dorong, diledek-ledek biar jadi bebannya capres terpilih. Mesake Pak Prabowo. Tapi Gerindra ini kembali ke pernyataan Pak Prabowo loh. Sampai nyebut pihak haus kekuasaan. Lah kan jelas banget itu siapa yang dimaksud Pak Prabowo. Wow, Bengawan paham. Masa orang-orang yang pintar di luar sana orang paham siapa yang disebut oleh Pak Prabowo yang haus kekuasaan ini. Nah, haus minum ya minum es seger. Lah ini haus kekuasaan mau minum apa? Lah sekarang dipikir saja lah. Siapa politisi yang semua anaknya nyemplung dan disorot rakyat saat ini pada ikut berebut kekuasaan? Ya untungnya Pak Jokowi itu anaknya cuma telu. Anaknya 11 negara bisa bubar. Pemain sak kiper njaluk jabatan kabeh. Bal-balan itu. Lah sudah dapat kemenangan di Pilpres loh, untuk anak sulungnya jadi wapres. Masih nyariin menantunya dan si bungsu. Loh, kurang ragu seperti apa? Ini saya ngomong ini dari hati nurani Om Bengawan loh. Dan ini banyak masyarakat yang punya kesamaan berpikir, berpendapat seperti Om Bengawan. Ya ini monggo. Yang disebut oleh Pak Prabowo itu moga-moga ya introspeksi. Nah lihat saja Pak BY. Dia intervensi sejauh yang bisa dia jangkau saja loh. Ngasih jabatan Mas Ahy Ketua Umum Demokrat. Ya karena pemenangnya Pak BY. Dan ngasih Mas Ibas Ketua Fraksi Demokrat ya sudah. Pemenangnya Pak BY. Bu Mega juga gitu. Hanya bawa Mbak Puan jadi Ketua DPR. Nah, sedangkan Mas Nanda, putra sulungnya cuma ngurus DPP PDIP. Masih lingkup. Orang ngurusi cawe-cawe wong liya gitu loh. Orang golek ke kerjaan anaknya di luar kewenangan Mbak Mega atau kewenangannya Pak BY. Gus Dur misalnya. Dan Pak Habibie. Belas. Orang memasukkan anaknya ke partai siji pun enggak. Lah ini simpel ini. Dapat kursi wapres buat anaknya saya kurang kok piye. Menantunya diajukan jadi cagup di Sumut. Si bungsu alias si Kae itu sudah jadi ketua umum PSI, masih dicarikan jabatan publik, mau ditaruh di Tangerang, DKI, Jawa Tengah, saiki ya. Karena dihadang oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Lah ya gimana? Biar hidupnya terlihat punya penghasilan resmi mungkin. Digolek-golek. Mosok hanya ketua umum PSI tok. Ya moh mungkin. Nanti jika duitnya bertambah, bingung nih ngadepi sorotan netizen. Gimana mau naik private jet nek gak punya kerjaan? Nyewone 8 miliar. Wah, ini. Fakta itu seperti dinilai oleh Pak Prabowo. Kekuasaan mau dibeli, berapapun harga yang mesti dibayar. Ini pernyataan Pak Prabowo loh. Maka akan diusahakan itu, berapapun. Lah mundurnya Pak Erlangga, naiknya Pak Bahlil Ketua Umum Golkar, mundurnya Pak Yusril
itu bagian yang bisa diatur-atur, bisa dikendalikan. Kayak nyopir ya, dikendalikan. Dan itu semua di luar kepentingan rakyat. Justru itu sangat membuat mendidik rakyat yang tidak baik. Nah, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 yang mau dibegal oleh DPR tuh. Mau mengkadali kita lagi, ya toh? Mau menzolimi rakyat lagi dengan merevisi undang-undang pilkada. Yang resah itu tidak hanya PDI Perjuangan, Bong. Yang nggak terima itu bukan hanya kita rakyat Indonesia, Pak Prabowo yang didukung Jokowi saja. Yang satu kubu, yang gandengan tangan dari dulu, yang wakilnya adalah anaknya juga tidak nyaman dengan segala hal itu. Yang diatur sama pemegang kekuasaan. Nggak mau Pak Prabowo. Ini kesempatan kita semua. Mengembalikan kehidupan politik yang normal, yang wajar. Maraknya idiom Raja Jawa yang disebutkan oleh Pak Bahlil, itu mencerminkan ada sebagian kecil pihak tertentu segelintir relawan yang terbeli nalar warasnya. Jadi kurang sak strip untuk mendukung penguasa yang rakus ini. Nah, Ketua Umum Gerindra, Pak Prabowo itu ngerti bener, paham betul tuh. Yang dilakukan penguasa itu merusak keinginan rakyat, memberangus kebebasan, mengobrak-abrik demokrasi. Kalah menang di politik itu biasa, Bung. Biasa, Bos. Dia pernah mengalami kekalahan di tahun 2014 dan 2019. Pak Prabowo itu. Dan bukan berarti karir politiknya habis. Enggak. Pak Minhan ini ngerti Jokowi tidak menghabisinya itu karena dikendalikan PDIP. Niat-niat mematikan karir politik mantan Pangkostrat itu pasti dicegah oleh Mbak Mega. Demokrasi itu mesti dirawat bersama-sama. Orang-orang terbaik bangsa itu kudu diopeni gitu, dijaga bareng-bareng. Diuri-uri lah, dilanggengkan. Nah, syarat kemajuan sebuah bangsa ya disebabkan oleh demokrasi yang sehat, yang tegak, yang lurus. Ora diacak-acak, ora diobrak-abrik. Negara esok kacau balau kalau seperti ini. Nah, lawan politik bila mau merapat, itu mesti atas kesadaran loh. Iya loh, atas kesadaran hati. Demi kepentingan rakyat. Atas negosiasi, atas posisi yang setara. Bukan kayak yang dirasakan sekarang ini. Aduh. Orang umum ini. Hampir semua bergabung latar belakangnya wedi dikriminalkan. Para jancuk. Takut dibongkar-bongkar kasusnya. Nah, kita bisa melihat loh. Setelah kekalahan Pak Prabowo atau kondisi politik tahun 2014 dan 2019. Apakah Golkar, PAN hingga Demokrat jadi pendukung pemerintah alasan digertak? Kan enggak. Enggak ada belas orang. Pak Prabowo dan Pak Sandi jadi menterinya Pak Mulyono. Itu akibat tersedia kasus? Ya enggak juga. Bukan sama sekali. Semua dipertimbangkan dengan matang. Ada pembicaraan setara. Bila mau jadi menteri ya monggo. Tapi enggak boleh kritik-kritik pemerintah. Itu mungkin sesimpel itulah. Ada negosiasi antar pejabat. Antara pemimpin dan anak buahnya. Nah, di Kongres PAN yang baru saja terselenggara. Capres terpilih, Pak Prabowo juga melontarkan pernyataan keras yang lain. Kata bekas menantu penguasa Orde Baru itu, Intel jangan menginteli lahan politik. Kalau ngomong menginteli ya, jadi saya ketawa sendiri. Ini bahasa sederhananya begini. Penguasa tidak boleh memata-matai kubu seberang. Nah, kalimat ini persis ini melawan pernyataan presiden yang sudah lama dikatakan. Jika dia tahu persis daleman partai. Oh, ini berarti pernah mengintai partai-partai. Data itu diperoleh dari intelijen yang memang bertugas memantau situasi politik nasional kekinian. Ini jangan, Pak Prabowo tidak boleh seperti itu. Politik tidak boleh digituin lah. Jika ngomong serupa itu pernyataan yang dikemukakan Presiden September tahun lalu. Cari itu. Jejak rekamnya nggak ada. Mau Begawan nggak asal ngomong, nggak asal jeplak. Nah, tentu bagi Pak Prabowo dalam demokrasi pasti ada oposisi, paham dia. Ada kubu lawan. Dan itu keniscayaan, itu ketentuan Tuhan. Mosok di politik nggak boleh ada posisi. Wah, aneh banget. Lah kudunya ini ya. Idealnya lawan politik itu hal biasa kok.
Dalam sebuah demokrasi, alam demokrasi itu oposisi lawan politik biasa, Bung. Kayak kita hidup sehari-hari lah, termasuk aku dewe ini, Begawan. Untuk ngomong ini, ada yang ngasih komentar kontra, ada hatersnya, ada yang miso-miso. Biasa aja tuh. Begawan ya baca senyum-senyum aja. Apa yang dia katakan atas topik atau tema yang tak angkat, rata-rata yang kontra itu hanya melihat judulnya dok. Tampilnya dok gitu. Nggak mau nyimak, ngobrol sampai selesai loh. Otomatis bila hanya baca judul, ya sesat pikiran yang dia terima. Keliru anggap yang dia pahami. Ya, tapi yang ngompol sejati. Mau baca judul, mereka akan mendengarkan sampai habis, nonton sampai habis. Dan berpikir, mengolah apa yang tak sampaikan. Yang akhirnya berpendapat, ngerti dan akhirnya jelas banget, paham banget. Apa yang saya sampaikan akan dimaknai. Karpu ini ngopo, Begawan itu Januar ngomong apa toh, dia tahu. Ya kita mesti wars lah, nggak boleh baperan dan memaklumi yang kontra. Nggak apa-apa Begawan. Mau ngomong apapun boleh tuh, hak mereka. Ada yang nggak mau pakai otaknya buat mikir ya ora apa-apa. Kurang sak strip ya monggo. Ada yang hobi nuduh, ada yang cinta buta sama Pak Jokowi, nyanjung, memuja, ya nggak apa-apa silahkan. Nah itu biasanya haters yang ngompol itu. Nah itu aja mending. Ada yang kontra itu mergo nggak punya paket data, ya iso. Nggak bisa muter konten-kontennya. Ya maklum aja lah. Biasanya gantol nyari wifi gratisan. Yang kayak begituan ini pasti orangnya emosian. Susah untuk membuktikan pikirannya, nalar tuh susah. Nah, terakhir ini, Pak Prabowo tahu PDIP tidak mendukungnya, ngerti. Waktu itu, ya biasa saja. Sejak diumumkan menang Pilpres, ditetapkan jadi presiden ke-8 oleh KPU. Kapan pernah nyerang PDIP atau PKS? Pak Prabowo itu, burung tahu. Apa Pak Prabowo pengen merangkul? Oh ya, pengen banget itu Pak Prabowo itu. Pengen sekali ketemu Mbak Mega. Tapi merapat ke PDIP, merapatnya PDIP dan PKS harus dengan kesadaran. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sejajar lah. Bukan karena dipaksa, bukan karena mergo diinteli. Apalagi ditakut-takuti kasus hukum. Pak Prabowo paham, itulah nilai demokrasi yang sesungguhnya. Level demokrasi yang tinggi, duduk demokrasi resehan. Itu Pak Prabowo paham, itu ya pesan Begawan. Sampai jumpa lah, ketemu besok. Salam Begawan, salam ngobrol. Dadah.